wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku dimanapun kalian berada, mari kita melanjutkan pengajian kita Kitab Al-Adab Al-Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Hadawi wa ila hadrati al-Imam Al-Bukhari sahibi hadal kitab wa ila jami' masyayikhina wa asatidina wa asatidina wa nakhusu khususan ila hadratus Syekh Syekh Asy'ari wa jami' usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa talamidihim. Nafa'ana Allahu bi ulumihim fid dharain wa jami' abaina wa ummahatina. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Babu uquqil walidaini, utawi iki iku bab nerangno durhaka kepada kedua orang tua. Jadi bab ini adalah menerangkan tentang bagaimana status durhaka kepada orang tua. Tentu dia adalah dosa, tapi dosanya semana. Kenapa ini kita harus pelajari? Supaya kita lebih berhati-hati lagi, supaya kita ini lebih memperhatikan lagi hak-hak orang tua kita semua. Kemarin bareng-bareng kita pelajari definisi uququl walidain, yaitu al-isa'atu, memperlakukan orang tua kita dengan buruk, al-isa'atu alaihima wa adamu tawfiyati huquqihima, yaitu memperlakukan dengan buruk dan tidak memenuhi hak-hak orang tua. Nah ini, kita melakukan itu waliyadzubillah, maka kita sudah termasuk melakukan durhaka kepada orang tua. Kalau kita sudah memperlakukan orang tua dengan tidak baik, kalau kita sudah tidak memenuhi hak-hak orang tua, maka kita masuk pada anak yang durhaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bishrun ibnul Mufaddali qala haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman ibni Abi Bakrata an abihi, saking bapaknya Abdurrahman bin Abi Bakrah. Qala dawu sapa Rasulullah kanjeng Nabi Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala iling, ini hurufnya tanbih untuk memberi peringatan. Apa maknanya? Liyadulla ala tahaqquqi ma ba'daha. Maknanya adalah untuk menunjukkan bahwasanya apa yang ada setelah huruf ala ini adalah tahaqquqi ma ba'daha, nunjukno menemeni gitu ya. Artinya ini adalah Hadratul Rasul mengingatkan kita semua untuk bersungguh-sungguh
terhadap apa yang beliau sampaikan setelah ala ini. Ala ilim unabbi'u bakal menghabarkan sapa ingsun kum ing sira kabeh, wahai para sahabatku, wahai para umat Islam, akan aku tunjukkan kepada kalian semua di akbaril kabairi, kelawan paling gedene piro-piro dosa gede, gitu ya. Bi akbaril kabairi, kelawan paling gedene piro-piro dosa gede. Oleh karena itu maka sing tenanan dalam menjauhi dosa-dosa berikut. Ngomong begini, Hadratul Rasul ngomong begini salasan kelawan 3 kali. Wis ono ala, gitu ya, perhatian gitu, rumah sing tenanan gitu ya. Kemudian ucapan ini diulang 3 kali, dan tentu pengulangan itu maknanya yo saking pentingnya apa yang beliau dawuhkan ini. Takidan litambihi sami' biihdhari qalbihi, kata syarahnya, yaitu apa? Untuk menguatkan supaya pendengar ini benar-benar memperhatikan, benar-benar memahami, menghadirkan hatinya, konsentrasi maksudnya. Kadang kita ini ngaji jasadnya ada tapi pikiran kita kemana-mana, sing ngantuk ya begitu, sing ngantuk, sing eling opo. Jadi jasadnya ada, bahkan yo kadang yo maknani, tapi hatinya, konsentrasinya tidak pada pengajian gitu. Maka ini Hadratul Rasul sudah datang huruf ala gitu ya, kemudian diulang 3 kali, tidak lain takkidan, untuk menguatkan. Kenapa dikuatkan? Pernah saya sampaikan bahwasanya sirat itu dikuatkan, satu, kadangkala mustami mukhotob lawan bicara itu adalah ragu gitu, mutaraddid gitu. Kalau dulu almarhum Maulana Pak Yai Usman ngajar kami itu begitu. Jadi taukid itu didatangkan kalau mukhotobnya pada level mutaraddid, apa ragu tenang tahu ora gitu, atau pada level di atas itu yaitu mungkir mengingkari, gak percaya, maka dikuatkan ya. Sampai ngobrol sampai kanca sampean kan begitu. Tidak mungkin kalau orang itu kholiyat dini, orang itu baru tahu moro-moro langsung sampai mendatangkan sumpah, sampai mendatangkan takkid, tidak mungkin. Jadi muni takkid itu muni temen loh, sumpah itu karena apa? Karena mukhotobnya ada kemungkinan dia ragu-ragu atas apa yang kita sampaikan, atau mereka mengingkari. Nah ini Hadratul Rasul mengeluarkan takkidnya litambihis sami', untuk mengingatkan pendengar, biihdhari qalbihi, untuk konsentrasi tenanan ini ya, hati-hati. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, diulang 3 kali. Sini tak kasih tahu ya, tak kasih tahu dosa sing paling gede. Dosa gede ini piro-piro dosa gede. Kalau jawab sapa sahabat, kalau jawab sapa sahabat, bala nggih, kalau jawab sapa sahabat, bala nggih. Purun Kanjeng Nabi, tentu kita ini sangat mau mendengar penjelasan panjenengan dan kita akan konsentrasi penuh. Bala nggih. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul. Qala, dawuh sapa Kanjeng Rasul, al-isyraku billah wa uququl walidaini. Al-isyraku billah
Siji iku menyekutukan Gusti Allah. Siji iku menyekutukan Gusti Allah. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, gitu ya. Kata syirik ini wa yuradu bihil kufru, yaitu tidak iman kepada Gusti Allah. Ini dosa paling gede, ini dosa paling gede. Tapi sebesar apapun dosa ini, gitu ya, ketika orang itu sudah mengucapkan kalimat tauhid, ketika orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kekafiran dia yang sudah berjalan sekian lama itu dengan ucapan yang sekian detik itu diampuni Gusti Allah. Bahkan dikatakan nanti di hadis tentang silaturahim, ketika ada orang kafir non muslim masuk Islam, gitu ya, maka kemudian amalan-amalan baiknya pun yang dilakukan di waktu dia belum muslim iki ya diganjar Gusti Allah. Untuk apa diganjar? Untuk menunjukkan tafaddulan, yaitu saking lomani Gusti Allah. Jadi kalimat ini adalah kalimat jimat sing paling sakti ya ini, kalimat tauhid ini. Betapa tidak dengan dosa-dosa yang dilalui, kekufuran, kesyirikan, ketika wis muni ini maka diampuni oleh Gusti Allah. Loh, katanya tidak diampuni Pak. Ya, tidak diampuni ketika dia mati dan tidak mengucapkan kalimat tauhid. Jadi mati ini tidak membawa iman, tidak membawa Islam, maka dia abadi di neraka, gitu ya. Oleh karena itu anak-anakku, ayo dijogo keimanannya, awake dhewe ayo dijogo keimanan kita, tauhid awake dhewe ayo dijogo, ojo sampai hilang, jangan sampai hilang. Wis pokoke diiso muni la ilaha illallah, atine cek mantep nang Gusti Allah, ayo sing akeh syukuri. Sekalipun hari ini kita diuji oleh Allah Ta'ala, ada corona, kemudian orang tua kita mungkin pekerjaannya banyak terganggu, tapi ada lagi musibah yang lebih dahsyat daripada ini, yaitu hilangnya iman, hilangnya Islam dari hati kita semua. Maka ayo tetap kudu syukur nang Gusti Allah, sekalipun kita ini diuji dengan corona, diuji dengan pekerjaan yang semakin sulit, rezeki yang terasa semakin sedikit, dimana duit mulai ya. Ayo syukur kita ini masih punya iman, kita ini masih punya Islam, dan inilah yang akan mengantarkan kita semua nanti kembali kepada Allah dengan membawa predikat husnul khotimah. Ayo dikondeli, gitu ya. Al-isyraku billah, aja sampai kita ini menyekutukan Gusti Allah, aja sampai. Yang kedua, kata Hadratul Rasul, dosa yang paling besar itu adalah wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Oh, ini berarti tidak main-main dosanya ini. Jadi mari syirik, kemudian yang berikutnya kata Hadratul Rasul wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Ayo sing hati-hati. Ini bab ini memang khusus bahas orang tua dan orang tua. Maka ini menunjukkan pentingnya awake dhewe untuk mendudukkan, menempatkan orang tua kita ini di tempat yang selayaknya. Kita lihat kemarin Sayyidina Abi Hurairah mau masuk rumah, mengucapkan salam ndongakno ibunya pun demikian. Kita lihat Sayyidina Ibnu Umar ketika ada orang yang sudah gendong ibunya, bahkan dia ngomong hamaltuha aktsaru mimma hamalat, saya ini gendong ibu lebih dari ibu gendong saya.
Fahal taro jazaituha yabna Umar, apakah menurut anda fahal turo jazaituha yabna Umar, apakah jenengan ini diberi pengetahuan saya sudah membalas jasa ibu? Apa jasa Ibnu Umar kemarin? Turu. Ini menunjukkan hutang kita yang luar biasa kepada seorang ibu, kepada ayah kita. Oleh karena itu, ayo kita perlakukan mereka dengan baik. Al-ihsanu ilaihima wa tawfiyatu hukukihima. Ayo dipenuhi hak-haknya. Lek sampai kita tidak melakukan itu, maka hukukul walidain, maka kita sudah masuk pada jurang durhaka kepada orang tua. Dan durhaka kepada orang tua ini ditempatkan oleh Hadratul Rasul termasuk akbarul kabair, termasuk dosa-dosa top sing paling top, termasuk dosa gede sing paling gede. Naudzubillah. Maka tentu awake dhewe iki lek dieling-eling yo mesti duwe salah nang orang tua. Kadang mungkin kita ngrasani orang tua, ngrasani wong liya ora oleh apa maneh ngrasani orang tua. Dadi lek ngrasani orang lain itu dosane ngrasani ngene ya. Lah lek iki ngrasani wong tua yo dosa ngrasani yo durhaka nang orang tua. Dosane tumpuk-tumpuk. Misui kanca paling ya misui ngono itu. Saiki misui wong tua dosane ya tumpuk-tumpuk gitu ya. Maka ayo sing hati-hati, ayo ditebus dosane awake dhewe. Gimana nebuse? Ya minta maaf ke orang tua. Jadi taubat itu urusannya ambek hakun adamiyyun, urusannya sesama manusia ya harus dengan sesama saling meridhoi. Maka ayo lek orang tuanya masih ada, ayo sering-sering ya lu sepuro wong tua, ayo sering-sering minta maaf ke orang tua. Bapak ibu kalau ada salah banyak kepada ayah dan ibu, maka maafkanlah salah anakmu ini. Kayak kemarin ketika ada sahabat ingin ikut hijrah tapi orang tuanya nangis. Apa kata Rasulullah? Irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Boleh buat orang tuamu tertawa layaknya engkau tadi telah membuat orang tuamu menangis. Hati-hati. Sekali kita melakukan durhaka nang orang tua tidak memaafkan kita, orang tua marah nang awake dhewe, wasakhatur rabbi bisa khotil wali. Gusti Allah melok marah, Gusti Allah melok muring-muring, Gusti Allah tidak memberi kita rahmat. Naudzubillah. Jadi nomor 1 tadi apa? Syirik, kufur, tidak iman dengan Gusti Allah. Nomor 2 durhaka kepada orang tua. Wajah salan lenggah sapa Hadratul Rasul. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul iku muttaqian duduk bersandar. Kemudian dilanjutkan dosa besar yang berikutnya ala iling wa qauluz zuri, yaitu ngomong dusta, ngomong tapi bohong. Kita termasuk dosa besar juga. Hari ini kita sebut dengan hoax gitu ya, hoax, nyebar berita tapi beritanya bohong. Iki hunu termasuk dosa besar. Maka anakku semua yang dimuliakan oleh Allah, sing hati-hati. Kita ini hidup saat ini informasi begitu mudah sampai nang awake dhewe. Selama kita ini belum mengetahui kebenarannya, tolong ditahan tangani. Jangan ngeser berita yang kita tidak tahu kebenarannya. Opo maneh lek kita ini melok gawe berita bohong, dosa besar. Guyon Pak, yo jomono, guyon liyane jek enek gitu. Guyon liyane jek enek gitu. Oleh karena itu ayo dihindari 3 hal ini. 1, syirik, yaitu al-kufru. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah bohong. Ayo sing jujur. Yakin.
Hadratul Rasul tulis jamin, inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Jujur itu mengarahkan kita, menuntun kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengarahkan kita pada surga. Sakwali bohong itu mengarahkan kita kepada dosa, dan dosa itu mengarahkan kita kepada neraka. Ayo sing hati-hati, ayo sing hati-hati. Masalah orang kincir-kincir sapa Hadratul Rasul, maknanya selalu. Yukariru iku yukariru, mengulang-ulang sapa Hadratul Rasul ucapan ala wa qaulu zur, hatta qultu, sehingga mengucap sapa ingsun, yaitu bapaknya Abdurrahman, yaitu Abi Bakrah, laitahu sakata, mugi-mugi Hadratul Rasul segera diam. Artinya apa? Kersane mboten capek, kersane beliau apa? Kersane beliau tidak mengucapkan sesuatu yang membuat beliau capek, mengganggu beliau gitu ya. Jadi diulang-ulang, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, dibolak-baleni sehingga sahabatnya matur la'allahu sakata ay safaqatan alaihi wa karahiyatan lima yuz'ijuhu, khawatir Hadratul Rasul tidak suka. Wa fihi maka alaihi min kathratil adabi ma'ahu wal mahabbah. Ini menunjukkan para sahabat sangat hormat dengan Kanjeng Nabi, sangat mencintai Kanjeng Nabi, juga memang jangan sampai Kanjeng Nabi capek, jangan sampai Kanjeng Nabi merasa terganggu dengan pertanyaan dari para sahabat dengan ucapan yang beliau tujukan kepada para sahabat gitu ya. Jadi tiga ini ayo dihindari sebisa mungkin, ayo dihindari sekuat tenaga kita. Siji apa mau? Syirik, kufur. Jangan sampai kita sakit ke dokter sembuh, kita yakin di hati yang menyembuhkan bukan dokter, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Sekalipun nang dokter adalah usahane awake dhewe. Sampeyan sinau dadi pinter iku ngono dudu krana sinaune, tapi krana Allah paring ilmu. Jadi kita kemudian tetap kuwabeh dihubung nang Gusti Allah, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan ikhtiar, ngono ya. Syirik jangan, durhaka jangan, bohong jangan. Tentu dosa-dosa yang lain juga jangan, tapi kiai diberi perhatian yang besar. Satu syirik, dua durhaka, yang ketiga berbohong. Mudah-mudahan jadi keterangan sing barokah. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang manfaat. Apa yang kita pelajari bisa merubah akhlak kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udhi biha hadral waba'il hakimah al-mustafa wal-murtada qablahuma wal-fatimah. Li khamsatun udhi biha hadral waba'il hakimah al-mustafa wal-murtada qablahuma wal-fatimah. Li khamsatun udhi biha hadral waba'il hakimah al-mustafa wal-murtada qablahuma wal-fatimah. Li khamsatun udhi biha hadral waba'il hakimah al-mustafa wal-murtada qablahuma wal-fatimah. La ilaha illallah amanun bila ta'un Muhammadur Rasulullah ta'un fit ta'un. Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani, Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Bulqini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, Hayyun Samadun Baq walahu kanaful wab. Subhanal Malikil Khallaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khallisna minal waba. Ya Allah la mana al-aman ya jabbar ya ghaffar ya sattar khallisna minal waba. Ya Allah la mana al-aman ya aziz la yudham ya qayyum la yanam khallisna minal waba.
يا الله الأمان 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 يا ذا النعمة السابغة ويا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتكر خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقرب من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في ملكه غني خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا وجود يا قيوم وخلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيم يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.